Jangan merasa yang begini terus wah pokoknya Kemenkes ngomong harus benar gitu. Enggak Bu, kita sama-sama mau untuk bangsa ini lepas dari pandemi ini Bu. Lepas dengan baik. Nah begini, cara yang sama, beberapa kali cara yang sama, mengharapkan hasil berbeda. Nonsen Bu, ngopi ya Bu. Ngopi dulu ya Bu sebelum Ibu lanjut. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal luar biasa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita melawan segala macam infeksi, khususnya infeksi yang katanya dari luar ada virus-virusnya itu. Ya ini Kustul Hindi, insya Allah pemesanannya bisa di deskripsi video ini. Dan masuk ke konten. Masih lanjutan yang kemarin Ibu Siti Nadia Tarmizi ya. Yang kita lihat kemarin itu kan pembahasannya Bu Siti Nadia ini jubir Kemenkes loh. Ya tapi ya begitu ya. Ini pakai PowerPoint ya. Nggak ada data, nggak ada apa, cuman begini. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas satu-satu. Kemarin itu sampai 11.57 dari total 51 menit. Baik, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memonitoring terjadinya efek samping. Nah, kita tahu ya apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19, bahwa jumlah orang yang terpapar COVID sampai saat ini adalah 1,4 juta. Dan kita tahu dampak ekonominya seperti apa akibat kerugian COVID-19 ini, bahkan terjadinya penambahan pengangguran ya, dan pertumbuhan ekonomi tidak sebaik dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Banyaknya juga kemudian pekerja-pekerja yang dirumahkan, kemudian aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan, pariwisata seperti Bali yang betul-betul mengandalkan kegiatan pariwisata untuk kemudian masyarakatnya bisa mendapatkan penghasilan, ini juga sangat-sangat terdampak. Kemudian kalau kita lihat bukan hanya dampak ekonomi, dampak pendidikan. Anak-anak juga tidak bisa melakukan pembelajaran, akhirnya lebih banyak dilakukan PJJ, dan yang mungkin yang kita lihat bukan dalam 1-2 tahun semasa pandemi, tapi yang kita akan lihat generation loss yang akan terjadi sebagai dampak selama 2 tahun pengajaran yang harusnya memang kita lakukan secara luring, karena tidak semua anak-anak bisa belajar secara daring ya. Kalau enggak dari awal anak-anak mungkin sudah menjadi homeschooling, karena homeschooling itu sebagian besar adalah pembelajaran jarak jauh, tapi kan sebagian besar hampir 99% anak. Ini apa cuman gue yang ngerasa ini beliau ngomongin apa sih? Iya kagak nyambung gitu, jumlah terpaparnya segitu, terus kerugian ini. Oke, kita lanjutin. Apa nyambungnya kemana ini Bu? Anak kita belajar melalui luring ya, artinya bagaimana meningkatkan kompetensi, mengajarkan anak-anak itu terjadi pada saat pertemuan. Tapi dengan adanya COVID-19, otomatis pendidikan terjadi dampak yang luar biasa, dan ini sudah dilihat bahwa generation loss yang terjadi juga sebagai akibat dampak ekonomi. Itulah mengapa kemudian pemerintah memberikan opsi kepada orang tua untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, kita tentunya di masa pandemi ini belum ada obat COVID yang betul-betul ya. Artinya kalau kita tahu ini penyebab
Kata siapa, Bu? Ibu data dari mana? Dari yang jumlah terpapar, orang yang terinfeksi, katanya terinfeksi, yang sembuh lebih banyak daripada yang mati, Bu. Yang mati pun, ya, yang meninggal mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan mereka ditempatkan yang di tempat yang baik. Ya, yang mati pun itu belum tentu penyebabnya adalah COVID itu tadi. Bisa jadi komorbid, dan itu sudah ada datanya. Ini kalau gua mau tampilin data, tapi gua biar aja lah dibilang hoak nih. Ya, gua bilangin hoak aja dah. Jadi orang yang bilang gua hoax terus ngelaporin gue. Jadi enak kita buka-bukaan data. Habisnya Bu Siti pihak Kemenkes diajak diskusi nggak mau ya. Yang terpapar dan sembuh lebih banyak, Bu. Fatality rate-nya itu ya di bawah 1% apa 2,5% gitu, kalau gua nggak salah. Iya, jadi apa, Bu, nggak ada obat gimana nih? Bahkan saya pribadi, Bu, buktinya masih ada. Itu kalau sesuai dengan alat PCR, ya, diagnosa alat PCR, saya sehari kena COVID 2 kali langsung sembuh. Jam 8 saya tes PCR, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Tempatnya itu selisih sejam-sejam aja tuh, daerah sekitar. Itu pertama negatif, positif. Yang kedua positif, kena ada gua COVID. Yang ketiga negatif, sembuh deh gue. Yang keempat positif lagi, positif, kena lah gue. Yang kelima negatif. Jadi kata siapa, Bu, ikhtiarnya cuma dengan obat. Banyak, dan banyak juga yang sembuh kok. Lebih banyak yang sembuh, Bu. Ini adalah virus COVID, kemudian kita dapatkan obatnya. Ini sampai saat ini belum kita temukan. Berbeda mungkin kalau kita bicara mengenai virus HIV yang kemarin. Bu, minta maaf, ini cuma tentang imunitas tubuh, Bu. Kenapa jadi alay banget sih ya? Imunitas, dan tubuh kita punya natural immunity, Bu. Kan Ibu udah jelasin itu. Mestinya dites dulu titer antibody-nya. Aduh, begini ya jubir Kemenkes. Ini nanti gue dibilang hoak lagi nih. Sok pinter lagi. Nggak perlu jadi orang pinter untuk jadi orang bener. Nggak perlu sekolah untuk tahu yang bener. Karena sekarang ini zaman keterbukaan informasi. Kita mau belajar kapan saja, di mana saja bisa. Kemarin juga sempat menjadi masalah pandemi ya di 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Tapi dengan adanya obat ARV, kemudian kita tahu kalau kemudian kita sakit HIV atau positif HIV, tinggal kita minum obat HIV, maka virusnya sudah bisa terkendali. Ya. Jadi apa yang kita lakukan tentunya melalui dua hal yang paling besar. Selain tadi 5M atau 3M atau 3T yang tetap kita lakukan, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk memastikan orang tidak melakukan aktivitas di tempat-tempat publik tapi merupakan orang yang beresiko untuk menularkan pada orang lain, dan satu lagi penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai dukungan teknologi informasi untuk memastikan orang, terutama orang tanpa gejala. Ini orang tanpa gejala, tapi bentar dulu ya. Itu nanti kita bahas. Bu, selama 2 tahun pemerintah dan ini Kemenkes memakai taktik cara yang sama menghadapi ini, tapi nggak selesai-selesai. Menggunakan cara yang sama untuk kondisi yang sama, lalu berharap hasil yang berbeda. Itu omong kosong, Ibu. Itu omong kosong, Bu. Udah tahu cara ini, udah pernah dari awal PSBB ke PPKM itu kan cuma beda hurufnya doang. Isinya kurang lebih sama. Apalagi itu Peduli Lindungi. Aduh, dengan cara begini berharap hasil yang berbeda. Gimana ceritanya, Bu? Ada cara-cara yang lebih. Gimana cara yang lebih? Ajak kita diskusi sama-sama, kita buka-bukaan data depan rakyat, pihak Kemenkes dan tim ahli dari kami. Ada, Bu, tim ahlinya, Bu. Iya.
Jangan merasa yang begini terus, wah pokoknya Kemenkes ngomong harus benar gitu. Enggak Bu, kita sama-sama mau untuk bangsa ini lepas dari pandemi ini Bu. Lepas dengan baik. Nah begini, cara yang sama, beberapa kali cara yang sama, mengharapkan hasil berbeda. Nonsen Bu. Ngopi ya Bu. Ngopi dulu ya Bu sebelum Ibu lanjut. Saya ini pemain bola dulu Bu. Jadi kalau kita ini dalam keadaan pertandingan, terus kita dalam keadaan kalah, pelatih itu mikir, ini pakai taktik yang berbeda, nggak boleh taktik yang sama. Kalau yang sama makin hancur kita. Ini kita kagak. Pandeminya sama, virusnya sama, caranya sama, hasilnya minta beda. Ya omong kosong Bu. Omong kosong lah. Caranya harus yang beda Bu. Gimana caranya? Ayo duduk sama-sama Bu, depan rakyat. Supaya kita nggak cuma nyali medsos. Dan ini buat orang-orang yang ngerasa gue ini hoax atau apa, ayolah. Ayolah, jangan cuma komentar nyali medsos. Ini pandemi bukan pandemi medsos saja ini. Fakta di lapangan. Dan kalau ada yang bilang, no kayak si Zen yang keribu rambutnya tuh. Wah, aduh itu tahu apa? Dunia ini, dunia. Lu kira yang seperti gue begini nih cuman di Indonesia? Nih tanggal 12 bulan 12. Aksi menolak mandatori vaksin secara global. Ayolah Zen, panggil dah, siapa dah Bu Kemenkes, mudah-mudahan Bu Kemenkes mau nih. Kita sama-sama Bu punya niat baik untuk menghentikan pandemi ini. Coba bayangkan orang tanpa gejala dan orang yang kontak erat itu dia beraktivitas di dalam tempat-tempat publik dan pasti akan menyebabkan penularan kepada orang lain. Dari mana Bu orang sakit itu pakai tanpa gejala? Kalau tak ada gejala ya tidak sakit Bu. Gimana ya? Orang tanpa gejala ini baru aja nih. Orang tanpa gejala nih, serius. Kita ditakut-takuti orang tanpa gejala bisa menularkan. Itulah akhirnya. Nih ya contoh Bu ya, contoh aja buat Ibu yang terhormat Kemenkes. Tapi masker nih, ini masker. Ini kan wajib nih pakai begini. Berarti ini alat mestinya itu digunakan kalau secondnya, bekasnya itu berarti limbah berbahaya ya Bu. Kemenkes berarti bersalah itu karena berserakan di jalan-jalan itu limbah masker itu. Jadi ya Allah, ini gimana ya? Lanjut dikit lagi ya. Ini baru 3 menit udah. Nanti kita terusin lagi Bu Siti Nadia Tarmizi nih. Gak apa-apa, panjangin dikit ya. Dan kalau satu orang menularkan atau berkontak erat dengan 10 orang, 10 orang berkontak erat lagi dengan 10 orang. Bayangkan kalau 10 kali 10 sudah 100. 100 ditambah lagi 10, 1000. Jadi dalam hitungan hari akan begitu banyak orang yang terpapar. Walaupun Bu, Ibu ini Kemenkes, jangan pakai asumsi, pakai data dong. Kalau mau begitu, kalau kita yang ngomong dengan asumsi begini ya udah ditangkap Bu. Udah ditangkap, nggak boleh berasumsi. Datanya mana Bu? Jangan pakai bayangkan. Karena kalau cuma pakai bayangkan Bu, minta maaf dengan segala hormat Ibu Siti Nadia Tarmizi, jubir Kemenkes, dengan segala hormat, Ibu ngebayanginnya aja yang jelek. Padahal cuma bayangan. Coba bayangin yang baik. Nih, saya kasih contoh Bu, bayangan yang baik. Wah, orang tanpa gejala berarti sudah terinfeksi, sehingga dia bangkit natural immunity-nya, dia tidak menularkan. Jadi bayangannya bayangan baik gitu. Ini Ibu membayangkan yang sakit. Kita kayak ditakut-takutin aja Bu. Kita ini Bu, tubuh kita punya natural immunity Bu. Masa Ibu nggak tahu sih? pun mungkin tidak semuanya menjadi sakit. Tapi kita tidak ingin karena keterpaparan inilah yang kemudian berisiko pada orang-orang yang tidak memiliki imunitas. Tapi kalau kemudian orang yang satu kita bisa cegah yang orang positif, tapi kalaupun orang terpapar itu sudah mendapatkan vaksinasi, maka tadi akan terjadi terlindungi. Nah Bu, kalau ada orang-orang yang Ibu kasihani, Ibu bilang bisa saja kepada orang yang tidak memiliki imunitas, ya itu yang dicari Bu. Tes imunitas tubuh manusia nih.
Jangan disamaratakan. Gara-gara ketakutan ini, orang tanpa gejala, orang yang lagi sehat pun bisa jadi orang tanpa gejala, nggak boleh keluar. Ya kapan selesainya ini pandemi, Bu? Begitu aja terus, Bu, ya. COVID-19, nih tulisan ini, telah menyebabkan disrupsi dan kondisi ketenagakerjaan karena tidak hanya menyebabkan pengangguran, tapi juga ada pekerjaan yang hilang. Jumlah pengangguran tahun 2020 mencapai 29,12 juta orang. Saya jawab ya, Bu, ya. 70,3% pejabat naik hartanya waktu pandemi. Berapa triliun itu kenaikannya? Dan pemerintah jujur dong. Itu kontrak vaksin beli berapa? Harganya berapa? Pernah nggak dibuka itu? Berapa harga vaksin? Berapa dana anggaran PPKM tiap hari? Itu kasihkan ke masyarakat, jauh lebih manfaat, jauh lebih murah. Kita nih kayaknya vaksin gratis ya. Pemerintah ke rakyat vaksin gratis, pemerintah ke yang produsen bayar. Pakai apa? Utang. Pemerintah bayar utangnya lewat apa? Pajak. Dan kita sebagai rakyat yang bayar pajak itu. Dari mana, Be? Lu beli rokok pajak, lu beli beras pajak, lu beli snack pajak, lu beli apa-apa aja pajak. Perusahaan yang tinggi besar-besar itu nggak nanggung pajak. Kenapa? Harga pajak dimasukkan ke harga jual. Terus ibu bilang pengangguran begini. Lah uang itu tadi kasihkan ke pengangguran, Bu. Aduh, ya Allah. Ini udah 14 menit gue nih. Panjangin dikit ya, nggak apa-apa ya. Nanti Bu Siti masih panjang nih. Gue bahas semua, Bu. Pembahasan ibu di webinar ini saya bahas semua. Saya berharap ibu dan pihak Kemenkes memanggil gitu. Bapak Aldo ini, apakah dia ini berbicara sesuai fakta dan data? Buktikan. Panggil, Bu. Apakah saya penyebar hoaks? Apakah saya bohong? Panggil. Duduk sama-sama. Kalau memang saya salah dengan data saya, hukum saya. Tapi kalau saya benar, dirubah caranya pihak Kemenkes. Jangan begini dong, kesian rakyat. Ibu nggak kesian sama rakyat, pengangguran segitu banyak. Belum lagi orang-orang yang takut, Bu, dengan mandatori ini. Masa nggak kesian, Bu? Ya Allah. Jadi udahlah, ini yang episode kedua nih masih panjang nih. Tapi nggak apa-apa, ini sampai di sini dulu ya. Jadi yang ini kesimpulannya adalah gimana ya Kemenkes kok pakai asumsi begitu ya? Bayangkan. Ini gimana nih? Ilmu kesehatan, data dan fakta dengan kata-kata bayangkan. OTG. Ngebayangin aja jelek, Bu. Dan kalau bicara soal angka pengangguran meningkat, ya coba pemerintah buka berapa harga kontrak itu vaksin, beli berapa pemerintah emang? Wah, sampai pengawalannya aja begitu. Untuk ngawalnya itu aja ongkosnya khusus ya, Bu, ya. Dan yang paling utama adalah selama 2 tahun ini kita ini memakai cara yang sama tapi berharap hasil yang berbeda. Itu nonsen, Bu, omong kosong. Beda taktik dong. Ngadepin keadaan yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda, ya pakai beda taktik, Bu. Bukan dengan taktik yang sama. Yang sama begini terus. 3M, 3T kah, HP itu. Caranya itu mulu. Terus minta hasil beda. Dan perlu diingat, Bu, bangsa Indonesia, manusia itu punya natural immunity. Kalau memang natural immunity orang itu beda-beda, ya perbedakanlah, jangan disamaratakan gitu loh. Ini semua disamaratakan dengan asumsi. Masa ilmu kedokteran dengan asumsi, Bu? Pandemi seperti ini kok dipakai bayangkan. Dan gitu aja gue.
Ya, dan buat semua pihak yang merasa gue nih, kalau memang gue nih merasakan katanya, laporkan. Kalau gue nggak punya bukti, data, dan fakta tentang apa yang gue omongin, silakan. Gue berharap adanya diskusi dari pihak Kemenkes dengan pihak masyarakat. Kami siap kok, Bu. Kami seperti ini untuk rakyat Indonesia kok. Untuk rakyat Indonesia, bukan untuk diri kami pribadi. Kalau untuk diri kami pribadi, kami jadi sales aja, Bu. Enak, duitnya banyak ya, Bu ya. Ya udah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Ketemu di tanggal 12 bulan 12 di Bundaran HI. Ya, itu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like,